terhadap korban SME 22 tahun. Pada pukul 09.27 dan 09.28 WITA, korban SME menelpon ayah korban AJ melalui video call, namun tidak diangkat. Pada pukul 09.29 WITA, ayah korban AJ menghubungi korban SME melalui telepon WhatsApp, tetapi tidak dijawab. Pada pukul 09.56 WITA, ayah korban AJ mendapat telepon dari keluarga MF yang berada di Dusun Gilat, Desa Gilat, Kecamatan Macampaca, Kabupaten Manggarai Barat, yang memberitahukan bahwa korban SME sudah meninggal dunia. B. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 07.30 WITA telah dilakukan visum repertum luar tubuh di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, dan telah dilakukan visum repertum jenazah SME dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan di TPU Kampung Watu Langkas, Desa Gorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. C. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 telah dilakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah korban SME 22 tahun oleh tim forensik dari bidang kedokteran dan kepolisian Polda NTT. D. Barang bukti yang sudah diamankan yang ada kaitan dengan tindak pidana yang dimaksud masing-masing satu buah kain selendang berwarna kuning dengan motif batik. Ini sementara sudah dipegang oleh Kasat Reskrim, ya. Kemudian satu buah kain selendang berwarna merah dengan motif bunga. Silakan rekan-rekan media. Yang berikut satu buah baju daster berwarna kuning. Lanjut, satu buah baju kaos berwarna hitam. Lanjut, satu buah handphone milik korban SME. Lanjut, satu buah handphone milik ayah korban AJ. Alat bukti, satu keterangan saksi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dan 1 orang tersangka dengan inisial EU 24 tahun. 2 hasil visum et repertum bagian luar tubuh dengan nomor RSUD titik K garing 5748 garing 9 Romawi garing 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo pada tanggal 4 Oktober 2024. 3 hasil visum repertum dari bidang kedokteran dan kepolisian Polda NTT dengan nomor VER garing B garing 25 garing 10 Romawi garing 2024 garing dokter Polda NTT tanggal 15 Oktober 2024. F. Dari proses penyidikan diperoleh fakta dan alat diperoleh fakta-fakta dan alat bukti yang cukup, antara lain: 1. Korban SME 22 tahun dan tersangka EU 24 tahun merupakan suami istri namun belum menikah secara sah dan sudah mempunyai seorang anak yang berusia 3 tahun. 2. Sebelum ditemukan meninggal dunia, diketahui korban SME 22 tahun bertengkar dan dianiaya oleh tersangka EU 24 tahun.
3 korban SME 22 tahun ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung pada kain di ruang tengah dalam rumah korban. 4. Dari hasil visum et repertum luar tubuh yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Komodo tanggal 4 Oktober 2024 ditemukan luka-luka pada beberapa bagian tubuh korban SME 22 tahun, yaitu pada bagian leher, dada, perut, punggung belakang, maksud saya punggung belakang, tangan kiri dan tungkai kiri akibat kekerasan benda tumpul. 5. Dari hasil otopsi jenazah oleh tim forensik bidang kedokteran dan kepolisian Polda NTT tanggal 15 Oktober 2024 disimpulkan bahwa penyebab pasti kematian korban SME karena tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat barang bukti dan petunjuk terhadap tersangka EU dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP sub pasal 351 ayat 2 KUHP lebih sub pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. A. Rencana tindak lanjut 1. Koordinasi dengan JPO. 2. Melaksanakan rekon. 3. Pemeriksaan tambahan saksi-saksi. Unit baik, dari keterangan yang sudah kami laporkan kepada rekan-rekan media, kami persilakan kepada rekan-rekan media ada hal-hal yang mau ditambahkan atau dipertanyakan. Ya, di sini sudah ada Bapak Kasat Reskrim untuk bisa menjawab langsung apa yang dipertanyakan oleh rekan-rekan media. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada rekan-rekan media, waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya harapkan ini proses ini kami menegaskan kesimpulan penyebab kematiannya. Dan juga ini jadi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak dia sebagai tersangka untuk penganiayaan. Apakah penganiayaan ini dilakukan penganiayaan atau tersangka penganiayaan seperti apa? Dan yang kedua, kesenangan juga gitu. Pertanyaan kita tentang ya untuk saluran nafas ini. Ini kan pertanyaan publik, ya. Apa sih yang menyebabkan tertutupnya saluran nafas ini? Jadi kemudian hasil otopsi itu bisa membongkar penyebab itu. Itu bisa diberikan ke kita, ya. Iya, tadi saya sudah sampaikan seperti itu tadi, yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau saya sampaikan terbuka semua, ya. Jadi begini Pak, terbuka ini kan bukan berarti telanjang, ya. Saya sudah sampaikan tadi seperti itu. Kalau memang mau lebih detail lagi, nanti datang saja di pengadilan, ya. Kita di sini juga harus mengedukasi masyarakat Manggarai Barat supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi, ya. Kalau memang merasa kurang jelas, nanti silakan menunggu di persidangan. Itu kita buka semuanya, fakta-fakta yang ada di situ. Apa korelasi antara kan ada saluran pernapasan tercekik. Tetapi kemudian ada bukti lain mengatakan bahwa korban itu tergantung. Nah, sementara dua-duanya berpotensi untuk menutup saluran pernapasan. Nah, apa yang menyebabkan korban itu meninggal? Apa karena tergantung atau karena dicekik? Nah, itu kan yang belum korelasi itu tadi belum. Baik, jadi masih sama Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Untuk caranya, ya, kita tidak bisa terbuka di sini, ya. Tapi kita sesuaikan, kita sampaikan hasil dari otopsi, ya. Otopsi ini kan sudah jelas penyebab kematiannya adalah tertutupnya saluran pernapasan sehingga korban mati lemas, ya. Kalau misalnya kita buka semua di sini, nanti
yang kita takutkan adalah ada orang-orang yang memanfaatkan atau meniru ya apa yang dilakukan tersangka. Ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan, saya juga minta dibantu untuk mengedukasi juga terkait pemberitaan ini. Pak, penegasan hasil ini tadi tersangka apa dia, Pak? Tersangka penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Jadi kita pakai pasal 351 ayat 3. Ya. Jadi tanda kematian ini kan bukan gantung diri, Pak. Ya, tanda-tanda kematian ini bukan gantung diri. Kalau gantung diri itu ada cirinya sendiri, tapi ketika kemarin kita visum luar, ya itu tanda-tandanya bukan mati gantung diri, tapi mati dulu baru digantung. Oh, mati dulu baru digantung. Ya. Itu maksudnya dari rekayasa ya. Apa kita Rekayasa. pengadilan, Pak? Ya, Itu kan bisa umum jadinya. tadi kan tanya sama jadi saya tidak berani juga. Cukup dulu saya lupa. Berarti bisa disimpulkan bahwa ada keterlibatan suaminya setelah melakukan penganiayaan dengan kondisi digantung. Berarti ada keterlibatan suaminya. Rekayasa lah. Ya. Bisa disimpulkan seperti itu, Pak. Kita masih pendalaman di situ. Ya. Sementara memang dari yang ada di TKP waktu itu kan hanya suaminya saja. Ya, kita nanti masih pendalaman terkait kematian. Terus Pak, kan Bapak bilang dari TKP ada suaminya. Sementara si saudara Teori Sanci kan ada di situ Pak. Dia juga turut membantu di situ. Bahkan dia melapor ke kantor desa itu di mana itu Pak? Itu di berita awal di TKP. Itu paket awal di TKP gitu. Ya. Jadi saksi ini kan datang setelah mendengar teriakan korban, teriakan suami, teriakan suami, ya. Jadi suami ini berteriak, kemudian tetangga ini datang untuk membantu menurunkan posisi tergantung, ya. Jadi bukan karena dia ikut, sementara ini bukan karena dia ikut terlibat, ya. Tapi justru dia itu membantu untuk menurunkan dari korban. Ya. Jadi yang sementara ini kita dalami adalah dari suaminya, keterlibatan suaminya. Izin dong, Dam. Yang pertama mohon penegasannya bahwa dalam pasal yang dikenakan itu pasal penganiayaannya. Karena di rilis yang kami terima itu hanya ditulis angka, tidak ditulis tentang pasal itu berkaitan tentang apa. Yang pertama mohon penegasannya. Yang kedua saya mau tanyakan, tadi dijelaskan dalam ini ada seorang anak yang kurang lebih berusia 3 tahun. Nah, tapi dalam penyelesaian kasus ini, anak ini kita tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dia. Nah, pertanyaan saya, apa tanggung jawab penegak hukum terhadap keberadaan anak yang berusia 3 tahun ini, supaya dia juga bisa tetap menikmati masa hidup sebagai seorang anak? Apa tanggung jawab penegak hukum dalam penyelesaian kasus ini? Baik, terkait tadi dengan pasal, ya pasal 351 ayat 3, nanti rekan-rekan bisa buka sendiri di Google, itu ada banyak sekali literasi-literasi, tapi pada intinya 351 ayat 3 itu penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ya, kemudian terkait dengan anak, siapa yang bertanggung jawab nantinya? Ya, kemarin ketika jenazah ini datang dari Milat, dari atas, sudah dibawa oleh orang tua dari almarhum perempuan. Ya, jadi sudah digorang dia. Jadi nanti kita juga akan periksa anaknya terkait apa yang dia lihat ketika kejadian. Ya, mungkin di situ ada keterangan yang bisa membantu kita lebih terang lagi. Kita maksimalkan di situ. Ya, kita tentu nanti kita akan melakukan pendampingan dengan instansi terkait, yaitu dari Peksos, untuk supaya anak ini bisa keterangan anak ini bisa sah di mata hukum. Ya, karena apapun ceritanya, tetap si anak ini juga pasti ada menyimpan sesuatu informasi. Ya. Saya ingin apakah juga pendampingan itu akan diberikan secara khusus, misalnya supaya anak
psikolognya tidak terganggu dan lain-lain. Oh iya. Apakah ada tanggung jawab seperti dari pihak penegak hukum? Oh iya, iya. Melakukan pendampingan. Ya, secara SOP memang nanti kita pasti panggil dari Peksos, kemudian psikolog untuk mengobservasi apakah keterangan anak ini bisa dipertanggungjawabkan di persidangan atau tidak, itu seperti itu. Pasti nanti kita akan sediakan, Pak. Sediakan untuk trauma healingnya, untuk pendampingannya ketika pemeriksaan, ketika nanti berlangsungnya hidup ini mereka di rumah orang tua dari si perempuan ini, almarhum ini, ya. Saya rasa sekian ya. Tadi 9, 10 dengan tersangka ini berarti. Ya, kita periksa 10 saksi, ya. Baik, cukup rekan-rekan? Ya, nanti. Ya, inilah terduga pelaku penganiayaan terhadap Elda di Desa Anggilat, teman-teman Info Labuan Bajo. Sekarang sudah dijebloskan ke tahanan Polres Bengkale Barat. Bukan itu untuk